Silakan dari Oke, Pak Peter dulu. oke, baik ya. Ya, jadi kalau yang saya dengar dulu ya, saya dulu awalnya dengar penjelasan dari kron kita ya, Pak Kuancen, itu hal yang menarik, ada ilustrasi yang bisa kita apa ya, bisa mudah untuk saya mengerti ya, ilustrasi. Ilustrasinya apa? Jadi kita itu ibarat kalau berinvestasi di sini itu ibaratnya itu kayak kita beli emas. Ya, beli emas itu kan harganya sekarang nanti mungkin 2 bulan lagi, setengah tahun lagi, 1 tahun lagi bisa naik, bisa juga turun kan? Ya, tapi dalam jangka panjang itu cenderung naik harga emas, benar nggak? Bandingkan dengan 10 tahun yang lalu, nggak mungkin 10 tahun yang lalu lebih tinggi dibanding sekarang lebih tinggi, gitu kan? Tetapi dalam perjalanannya itu nggak mulus kemudian naik terus kayak gitu, nggak, tetapi akan naik turun. Nah, investasi yang ada di 3i Network ini juga seperti itu. Nah, cuman banyak orang belum belum terlalu paham mengenai hal tersebut. Dan juga hal-hal dasar ya, hal-hal basic di sini juga banyak orang salah persepsi ya, salah persepsi sehingga ketika mereka salah persepsi ya akhirnya ya ekspektasi mereka itu salah gitu loh. Ya ekspektasi mereka itu salah, mereka berpikir bahwa oh ini pasti ya, pasti sekian gitu kan. Kalau saya setor 350 tiap bulan, nanti di tahun kelima pasti 21 juta kayak gitu ya. Jadi kalau saya store 350, saldo saya juga 350. Apakah benar seperti itu? Nah, saya coba coret-coret ya, saya coba jelaskan ke teman-teman hal basic banget yang ketika dulu saya paham hal ini, saya jadi tenang gitu kan. Oh, ternyata ya 3i Network itu seperti ini, produk yang ada di dalamnya ya, Carling Promic itu seperti ini. Ketika saya paham, saya tenang gitu kan ya. Jadi saldo investasi saya berapapun gitu kan, saya tenang gitu kan. Karena saya juga nggak mau cairkan sekarang gitu kan. Ibarat saya punya emas gitu kan. Kalaupun harga emas turun, saya punya misalnya 10 gram emas, ya, harga emas turun, saya rugi nggak? Ya enggak, harga emas turun saya nggak jual kok. Rugi itu kalau saya jual sekarang gitu kan ya. Jadi nilainya segitu. Kalau saya diemin aja, ya 10 gram ini nanti harganya akan naik gitu kan ya. Akan lebih tinggi dibanding waktu saya beli. Oke, tapi hal yang basic yang teman-teman perlu perlu sadari, kalau teman-teman di sini kan ada 3 pilihan ya, premi 350.000 ya, kemudian 700.000 dan 1 juta ya, teman-teman setor bayar premi tiap bulan 350, 700 atau 1 juta ya. Kita akan bicara produk Carling Promix ya, Carling Promix. Nah, Carling Promix itu kan kombinasi antara asuransi dan investasi. Ya, istilah di luar sana kan namanya istilahnya produk unit link ya, asuransi unit link. Ini masuknya kategori asuransi gitu loh. Cuman ini bukan asuransi murni. Ya, kalau asuransi murni 100% buat asuransi. Ya, contoh teman-teman bayar BPJS gitu kan ya. Teman-teman bayar BPJS gitu. Setiap bulan. Pernah nggak tanya gitu kan? Kok saya nggak ada saldo investasi ya? Kok nol ya tiap bulan? Pernah tanya nggak gitu? saya berempat ikut BPJS gitu kan, sekeluarga saya bayar berapa itu ya, 600.000 tiap bulan, tapi saya nggak pernah tanya tuh ini saldo saya kok nggak ada ya, karena saya tahu bahwa ini asuransi kesehatan 100% buat asuransi, ya sudah, saya akan dapat manfaat ketika ya klaim atau ketika sakit atau apa dan lain sebagainya, baru saya akan terima manfaatnya. Tapi saya nggak akan tanya gitu kan, saya udah setor sekian gitu kan, kok saldonya nol, nggak ada gitu kan. Kita nggak pernah mau ributkan itu. Karena kita sudah paham bahwa BPJS, asuransi kesehatan ya seperti itu. Nah, ketika di produk unit link, ya ini berbeda. Ini kombinasi asuransi dan investasi. Dan tapi menariknya di sini asuransinya kecil aja, tapi investasinya yang lebih besar. Nah, pernah nggak teman-teman tanya gitu kan, teman-teman setor, apalagi yang baru-baru gabung gitu kan, setor 350 kira-kira saldonya berapa? Ada yang tahu? Silakan tulis di kolom komentar. Kalau setor 350 baru gabung nih bulan pertama, setor 350 saldonya berapa? Saldo investasinya berapa? Kan di SMS tuh, atau bisa cek di Mobis. Oh, bukunya 100. Oke, ada lagi 100 ribuan, 100 buaya. Oke, ada lagi. Ya, 120 Pak Moseman, Pak Widi 142, oke ya, tapi sekitaran 100.000. Kok bisa gitu kan?
Nah, saya ingin coba bahas dulu, ini hal basic banget ya. Kalau teman-teman paham hal ini, nanti ke depannya akan lebih enak lagi. Oke, jadi saya ambil contoh misalnya premi yang paling kecil ya, 350. Oke, paling kecil premi 350. Teman-teman setor ya, premi 350.000. Nah, ini anggap aja waktu gabung ya, baru gabung bulan pertama ya. Kita bicara di awal ya, bulan pertama atau tahun pertama lah ya. Tahun pertama. Nah, premi 350.000 ini buat kemana aja? Kan tadi terimanya nggak 350 saldonya. Terus duitnya kemana aja? Oke, kita akan breakdown ya, kita akan breakdown. Coba kita akan breakdown buat apa aja. Nah, 350 ini ya, 350 ini nanti dipotong 210.000. Ya, dipotong 210.000 untuk apa? Untuk yang namanya biaya akuisisi. Di semua perusahaan asuransi produk unit link memang ada biaya akuisisi. Ya. Jadi tahun pertama itu 60%, ya. Tahun kedua itu 25%, tahun ketiga itu 10%, tahun keempat itu 5%, tahun kelima 5%. Ya, ada namanya biaya akuisisi. Ya, biaya akuisisi untuk apa sih? Untuk operasional perusahaan, untuk marketing, untuk bonus itu diambil dari biaya akuisisi. Jadi semua perusahaan asuransi produk unit link pasti ada biaya akuisisi. Ya, tahun pertama kita 60% aja, di tempat lain ada yang 100% loh tahun pertama biayanya. Jadi kita nggak ada saldo apa-apa. Di kita masih lumayan gitu kan ya. Nah, jadi maksudnya apa? Jadi premi 350 ini dipotong biaya akuisisi. Kalau tahun pertama berapa? 60%. Ya, tahun pertama 60%. Jadinya apa? Ya jadi dipotong 210.000 ini. Jadi paham ya? 210.000 ini adalah 60% dari 350.000. Oke, ya. Nah, kemudian ada biaya lain lagi nggak? Ada, ya, ada biaya lain lagi. Ya, ini kita belum masuk investasi loh ya. Kita bicara ada namanya biaya asuransi. Ya, misalnya aja usia 30 tahun ya. Misalnya contoh usia 30 tahun biaya asuransi sekitar Rp3.000. Per bulannya Rp3.000. Kecil sekali ya. Oke, jadi karena memang porsi asuransinya kecil. Kemudian ada yang namanya biaya administrasi. Itu 25.000 ya. 25.000 per bulan. Oke. Nah, jadi tadi sudah 350 dikurangi 210.000 ya. Kalau ini di total jadi 28.000 anggap aja. Oke. 28.000. Jadi 350.000 dikurangi 210.000 dikurangi 28.000 berarti sisanya berapa? Ya. Sisanya adalah 112.000. Ya, sisanya adalah 112.000. Nah, ini ya, ini yang akan masuk di investasi. Nah, akan dikelola oleh manajer investasi dari CAR, jadi kita nggak perlu pusing. Ada manajer investasi dari CAR, nanti akan masuk ke saham, ya, obligasi, kemudian pasar uang, ya, pasar uang. Nah ini paham ya? Jadi kok nggak 350 ya ini karena ada biaya-biaya ini. Nanti di tahun kedua potongannya lebih kecil, cuma 25%, gitu kan ya. Tapi biaya ini terus ada. Nah, yang teman-teman perlu sadari ya, biaya asuransi dan administrasi ini bukan sekedar 5 tahun, bukan cuma 5 tahun. Biaya asuransi dan administrasi ini terus ada selama teman-teman kontrak dengan perusahaan.
Teman-teman biarin sampai usia, kan kita kontrak sampai usia 75 tahun. Ya berarti biaya asuransi dan administrasi ini tiap bulan ada sampai usia 75 tahun. Pahami ini dulu ya. Jadi bukan sekedar 5 tahun. Yang 5 tahun cuma ini, biaya akuisisi ini cuma 5 tahun. Tahun ke-6 0. Ya, tahun ke-6 0 ini. Ya, tahun ke-6 dan seterusnya ini 0%. Ya. Sudah nggak ada potongan biaya akuisisi lagi. Tapi biaya asuransi dan administrasi ini terus ada tiap bulan. Ya, selama polis teman-teman masih aktif. Ya. Oke. Nah, di sini ya. Jadi teman-teman pahami. Jadi 350 masuk. Nah, ini untuk investasi di sini ya. Investasi di sini. Nah, yang investasi di sini, nah tadi ya, dikelola oleh manajer investasi dari CAR, ya, masuk saham, obligasi pasar uang, udah, kita terima beres saja, ya, kita terima beres saja. Kalau mau dapat manfaat investasi, kita memang harus sabar, ya, kita memang harus sabar. Kenapa? Karena yang namanya investasi, ibarat kita nanam pohon, kan nggak bisa nanam sekarang, besok langsung kita panen, langsung tumbuh, ya, contoh nanam pohon jati, gitu kan, nggak bisa, ya. Seminggu 2 minggu mau ditebang ya nggak bisa gitu kan ya, butuh waktu. Sama juga investasi ini butuh waktu. Ibarat kita nanam pohon ya butuh waktu buat dia tumbuh gitu kan ya. Jadi kalau mau untung dari investasi kita harus apa? Harus sabar ya. Kita harus sabar ya. Karena ini untungnya dalam jangka panjang. Memang kalau kita kepepet gitu kan, kalau kita kepepet ya bisa diambil sewaktu-waktu gitu kan ya, sewaktu-waktu. Oke, jadi ini kita harus sabar jangka panjang ya. Ini untuk dapatkan investasinya. Kemudian kalau asuransinya, kalau mau dapat manfaat gimana? Ya, ini nggak bisa maksa gitu ya. Nunggu dipanggil Tuhan dulu. ya, nggak pengen buru-buru lah ya. Tapi kalau terjadi resiko, nasabah tutup usia atau meninggal, keluarga dapat santunan. Ya, santunannya berapa? Kalau premi 350.000 terjadi resiko, santunannya sebesar 21 juta. Walaupun baru setor sekali 350.000, ya nasabah tutup usia atau meninggal, keluarganya dapat 21 juta. Ya. Jadi kalau dibandingkan nabung di bank ya saldonya 350 aja kalau diambil kan. Kalau nasabah tutup usia. Tapi di sini ya keluarganya bisa dapat 21 juta. Ya plus ya saldonya ini ya 112.000 ini. Ini dulu. Nah, kemudian yang biaya akuisisi ini ya, ini kan nanti sebagian digunakan untuk biaya marketing untuk kita dapatkan bonus. Nah, ya, kita dapat bonus itu dari biaya akuisisi. Nah, kalau investasi ini kita harus sabar dalam jangka panjang ya. Kalau untuk asuransi ini nunggu dipanggil Tuhan ya. Untuk masa tidak terduga. Nah kalau bonus ini nggak perlu nunggu lama, ini bisa cepat ya. Teman-teman join bulan ini ya, kerjakan bisnisnya bulan depan bisa dapat bonus setelah lulus ujian AAJI. Ya, ini basicnya seperti ini dulu ya. Teman-teman paham mengenai produk unit link ya, bahwa yang terjadi seperti ini. Jadi kalau gambarannya begini, kalau misalnya ya ada teman-teman misalnya, Pak, saya nggak mau nyicil tiap bulan, saya mau langsung setor lunas 5 tahun. 350.000 kali 60 bulan atau 5 tahun berapa? Totalnya berapa teman-teman? Ada yang tahu? Total sampai 5 tahun kita setornya berapa? Silakan tulis di kolom chat. Berapa total kita setor? Ya, Bu Runi, 21 juta. Betul, Pak Anjar, 21 juta. Betul. Ya. Nah, ketika kita store di awal 21 juta langsung lunas, apakah saldo kita 21 juta? Enggak ya, teman-teman. Kalau kita store langsung 21 juta, itu dipotong biaya-biaya ini. Nah, kalau ini kan dicicil per tahun, motongnya juga dicicil per tahun. Kalau kita lunas langsung, ini juga langsung dipotong di awal. Ya, dipotong di awal. Kalau yang biaya ini memang tiap bulan. Tapi kalau ini langsung dipotong di awal, jadi setor 21 juta, saldo awalnya itu sekitar 16 juta. Ya, jadi setor 21 juta, saldo investasinya itu sekitar 16 jutaan. Nah, kayak gitu paham ya, karena ada biaya-biaya ini. Tapi dari start 16 juta ini,
akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan investasi. Nah, oke ya. Jadi konsep 3I network ya, kita dapat 3 manfaat itu ini ya. Jadi dapat insurance, investment dan income ya. Income di sini. Oke, nah kemudian kita bicara mengenai investasi tadi ya. Investasi tadi seperti yang saya jelaskan di awal ya, bahwa kita itu kayak kita beli emas gitu loh. Kayak kita beli emas ya, misalnya 1 gramnya berapa? Misalnya aja anggap aja 1 juta misalnya ya, misalnya 1 juta. Saya punya duit 10 juta, saya beli dengan harga sekarang, berarti saya punya berapa gram emas? 10 gram, betul nggak? 1 gramnya 1 juta, ya. Saya punya duit 10 juta, saya belikan emas, saya dapat 10 gram emas. Nah, kemudian misalnya 5 tahun lagi, harga per gram emas, yang dulu waktu beli 1 juta, itu naik ternyata per gramnya jadi 1,5 juta. Ya, 1,5 juta. Jadi akhirnya apa? 1,5 juta. Oh, berarti saya punya 10 gram emas. Kalau saya jual saat itu, ya, setelah harganya 1,5 juta per gramnya, berarti saya punya duit berapa kalau saya jual 10 gram emasnya? 15 juta, benar nggak? Ya, padahal awalnya modalnya beli itu 10 juta. Tapi karena harga per gram emas itu naik, ya, jadi akhirnya ketika saya jual, waktu naik itu, ya saya untung 500.000, benar nggak? Nah, tapi kalau misalnya 5 tahun lagi, ya, ternyata gitu kan, ternyata bukan naik ya, ya naik 1,5 juta. Habis itu dia turun gitu kan ya, turun lagi. Jadi misalnya 1,2 juta. Kemudian bilang gini, wah rugi saya. Kemarin 1,5 juta udah naik, kok sekarang jadi 1,2 juta, rugi saya. Kira-kira orang itu rugi nggak? Ya, kalau dia jual saat itu mungkin kelihatannya rugi gitu kan. Padahal sebetulnya kalau dibanding waktu awal sih sudah naik. Tapi kan dibanding yang kenaikannya 1,5 juta ini, aduh, harusnya kemarin saya bisa dapat lebih tinggi. Tapi kan dia kalau nggak dijual ya nggak rugi gitu kan. Kenapa? Biarin aja nanti kan naik lagi gitu kan harga emasnya. Jadi kan tergantung tujuan investasinya itu untuk apa. Misalnya gini, dia beli emas, tujuan investasinya dia buat anaknya kuliah misalnya. Anaknya sekarang masih SD gitu loh. Jadi ketika harga emas turun, dia panik nggak? Kok harga emas turun sih? Waduh, saya rugi. Saya belinya 1 juta, kok sekarang harganya per gramnya 800.000. Rugi nggak dia? Ya rugi kalau dia jual saat itu, benar nggak? Tapi tujuan investasi dia supaya anaknya bisa kuliah. Dia beli emas, dia simpan emasnya. Nanti kalau saat anaknya kuliah, emasnya baru dijual. Paham ya? Jadi artinya emas itu naik turun hal yang biasa, tapi kalau dalam jangka panjang itu akan naik gitu loh. Tapi kalau nggak dijual nggak rugi gitu kan ya. Waktu turun harganya turun dia nggak jual ya nggak rugi. Wong emasnya 10 gram tadi masih dipegang kok. Bener nggak? Masih dipegang gitu. Harganya turun ya biarin aja. Nanti kan bakal naik lagi. Oke ya. Nah, jadi teman-teman di investasi 3i Network juga seperti itu. Ya, ini 112.000 bulan pertama masuk, bulan kedua tambah lagi segini, bulan ketiga terus dicicil, nanti tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, ya. Itu kan ketika 112.000 ini dibelikan unit investasi, ya, diberikan unit investasi sesuai dengan harga per unit. Harga per unit itu namanya NAB, ya, namanya NAB. Nilai aktiva bersih, ya, nilai aktiva bersih atau harga per unit. Kalau kita bandingkan dengan emas, ini tuh harga per gram emas itu berapa gitu. Jadi NAB itu kalau kita analogikan emas, ini harga per gramnya berapa? Harga per gramnya misalnya turun gitu kan, ya turun, ya saldo investasi kita ya otomatis nilainya turun. Kayak saya punya 10 gram emas, jumlahnya sih sama, 10 gram nggak berubah misalnya. Tapi karena nilai per gramnya turun, harga sekarang turun, misalnya dari belinya 1 juta, sekarang harganya 800.000 gitu kan. Jadi nilainya jadi harusnya nilainya 10 juta, jadi 8 juta. Tapi kan kalau nggak dijual, ya nggak rugi gitu loh. Jadi dia tenang aja, turun jadi 8 juta, 800.000 per gram ya biasa aja. Jadi NAB juga kayak gitu. NAB ini akan naik turun, itu hal yang biasa, itu hal yang sehat. Ya, itu sehat.
Jadi ibaratnya kalau teman-teman di rumah sakit ada lihat orang gitu kan ya, dipasangin alat gitu kan, alat untuk ngecek jantung gitu kan, biasanya gimana? Tit, tit gitu ya, naik turun gitu kan ya. Artinya apa? Orang itu hidup, bener nggak? Dia hidup di grafiknya naik turun kayak gitu. Kebayang nggak kalau grafiknya lurus gini? Tandanya apa kira-kira? Grafiknya set gitu. Sudah selesai, berarti nggak ada kehidupan lagi gitu kan ya. Jadi naik turun itu bukti bahwa orang itu hidup. Sama juga investasi juga kayak gitu ya. Jadi naik turun itu hal yang biasa. Tapi dalam jangka panjang ya itu naik secara historis seperti itu ya. Kita akan prediksi dalam jangka panjang akan naik lagi. Jadi turun sebentar itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita bisa rata-rata naik turun naik turun naik turun, tapi ya ini akan naik, nanti akan ditunjukkan Pak Frans, nanti ada kita lihat data ya, by data NAB-nya seperti apa. Tapi konsepnya ini dulu pahami dulu teman-teman. Ya, konsep produk 3i Network, keuntungan 3i Network seperti ini. Ini ya, kalau Anda paham ini Anda sudah tenang ya. Anda tenang, ini semua Anda dapat manfaat sampai usia 75 tahun ya. Ketika bayar premi cuma 5 tahun, tapi manfaatnya sampai usia 75 tahun. Jadi biarinlah turun. Oh, dari kemarin kok saldo saya turun misalnya 200.000, turun 300.000, ya udah biarin gitu loh ya. Nanti juga bakal naik lagi. Tenang aja, karena kita jangka panjang, bukan mau diambil besok. Ya ngapain ya? Ya, saya biasanya orang kalau yang mau join ke saya, dia, Pak, saya ini setahun mau saya ambil gitu. Dia ngapain? Kamu nggak usah ke sini, kamu nabung di bank aja. Saya tolak malahan. Ya, ngapain gitu? Ini kalau kamu mau ikut di sini, ini buat jangka panjang gitu loh. Harus punya planning jangka panjang. Oke, nah sekarang kita mau masuk data ya. Pak Frans mungkin bisa tunjukkan, silakan Pak Frans bisa jelaskan mengenai data perkembangan NAB di tahun 2021 ini seperti apa Pak Frans, supaya teman-teman bisa paham bahwa kemarin dari Mei ke Juni naik tinggi kayak gitu ya. Kemudian sekarang memang agak turun sedikit. Silakan Pak Frans. Oke. Selamat sore ya teman-teman semua. Terima kasih Pak Peter dan teman-teman juga udah dengarkan tadi Pak Peter ya. Saya akan langsung masuk ke area data saja. Di sini saya udah coba buka. Oke. Saya akan share screen ke teman-teman sambil memperlihatkan beberapa data ya. Oke, informasi NAB. Oke, teman-teman, nanti teman-teman juga boleh coba buka sendiri ya. Sudah kelihatan ya Pak Peter ya, share screen-nya? Ya, kelihatan Pak Frans. Oke, jadi ini diambil langsung dari website car.co.id yang teman-teman bisa buka. Dan pada prinsipnya yang akan saya coba perlihatkan kepada teman-teman adalah karakteristik atau beberapa fun fact sheet terkait produk Carling Promix ya. Kalau sebagian besar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Peter bagaimana kinerja grafik itu memang naik dan turun ya. Nah, di halaman pertama ini teman-teman bisa lihat pada halaman unit link NAB di halaman website car.co.id. Di sini kita bisa lihat bahwa ada banyak produk unit link ya yang ada di CAR dan kita akan soroti Carling Promix ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kinerja itu bisa naik dan bisa turun ya. Kalau kita lihat yang enaknya dulu ya. Yang enaknya adalah dalam 6 bulan terakhir kenaikannya 18%, dan di tahun ini kenaikannya sudah 22%, dan dalam 12 bulan terakhir kenaikannya 27%. Itu yang enak-enaknya dulu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat ternyata kinerjanya negatif di 1 bulan terakhir, yaitu minus 3%, dan dalam 3 bulan terakhir minus 7%. Dan kondisi terkini harganya ada di Rp4.098 per unit. Nah, memang yang menjadi menarik adalah kalau teman-teman para nasabah yang masih awam dengan investasi, seringnya datang ke agennya hanya pada saat kinerjanya negatif, tapi tidak pernah datang kepada agennya ketika laporannya mencatat kinerja positif 18%, 22%, ataupun 27%. Menarik ya. Jadi siapa di antara teman-teman yang hanya datang ke agennya kalau kinerjanya lagi negatif dan tidak pernah datang ke agennya ketika kinerjanya lagi positif? Angkat tangan. Banyak seperti itu, tapi tidak ngaku ya. Oke,
Saya akan tunjukkan juga kepada teman-teman bagaimana halaman keduanya, yaitu di halaman Fun Fact Sheet ya. Nah, di halaman Fun Fact Sheet ini teman-teman sebenarnya bisa menemukan data-data laporan ya secara faktual dan secara data mulai bulan Januari 2021 sampai bulan Agustus 2021 ya, karena laporan bulan Septembernya belum terbit. Nah, yang teman-teman perlu catat adalah instrumen investasi atau investasi itu bagi sebagian besar orang adalah sesuatu yang rumit, sesuatu yang kompleks, diperlukan pemahaman dan pengetahuan lebih lanjut ya. Dan teman-teman boleh kasih survei juga singkat yang ada di sini, para partisipan berapa banyak yang sudah melihat Fun Fact Sheet seperti ini. Ya mungkin nggak banyak ya, gitu ya. Geleng-gelengnya kenapa? Saya nggak ngerti Pak cara bacanya seperti apa. Nah, yang mau saya soroti di sini adalah 3i Network membantu membawa investasi kepada masyarakat dengan cara yang lebih sederhana. Jadi sesuatu yang kompleks, sesuatu yang kelihatannya rumit, ini sudah disederhanakan oleh 3i Network bagi teman-teman semuanya yang nggak mau pusing dengan investasi, sudah disederhanakan oleh 3i Network, teman-teman sudah tinggal terima jadi saja. Nah, saya akan coba presentasikan sedikit bagaimana kerumitan yang ada di dalam dunia investasi, tetapi sudah disederhanakan dan teman-teman tinggal nikmatin. Oke, tinggal menikmati saja. Oke, seperti ini contohnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di dalam laporan Fun Fact Sheet ini, ada instrumen-instrumen yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Peter Dendi ya, ada obligasi, ada saham, dan lain sebagainya. Angka dan grafik ini buat sebagian besar orang pasti akan rumit sekali. Sulit bacanya, gitu ya. Nah, tetapi ini tetap dilaporkan. Sesuatu yang rumit ini dilaporkan setiap bulannya oleh perusahaan PT AJ Sentral Asia Raya kepada teman-teman semua, bisa diakses secara publik begitu ya. Nah, mari kita lihat sama-sama di sini pada bulan Mei ya, kita lihat bulan Mei ya. Bulan Mei. Nah, perhatikan teman-teman, nilai NAB-nya adalah Rp3.500 per unit. Nah, tetapi kemudian pada bulan Juni terjadi kenaikan signifikan yaitu Rp4.400 per unit. Ya, teman-teman mungkin sudah mengalami sebagian ya. Oke, ini saya rada nge-freeze ya di sini ya. Apakah masih kelihatan Pak Peter? Masih ya? Kelihatan. Oke, saya lanjut ya. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang sempat komplain belakangan ini harga NAB lagi turun, nah, boleh disurvei lagi apakah kemarin mengalami kenaikan yang sama di bulan Mei kepada bulan Juni. Ya, yang komplain-komplain hari ini NAB turun, tolong dicek kemarin mengalami kenaikan yang sama tidak? Ya, mengalami kenaikan yang sama ya. Oke, jadi teman-teman yang akan saya soroti di sini adalah teman-teman perhatikan ya, manajer investasi di PT AJ Sentral Asia Raya berusaha mengelola sebaik-baiknya investasi ini agar berjalan dengan optimal. Ya, nah teman-teman lihat, ini di bulan Mei komposisi sahamnya antara lain adalah Bank Ina Perdana, Utrajaya, Indo Retail Makmur, Indosat, Indonesia Exim Bank ya. Nah, tetapi kalau kita mundur 1 bulan, kita lihat di sini. Nah, Indo Retail di atas nih, ya. Nah, kemudian di bulan berikutnya Bank Ina Perdana ada di atas ya. Kemudian di bulan Juni kita lihat lagi ada yang berubah nggak? Oh, masih sama ya. Oke. Nah, lalu kita lihat lagi di sini sampai dengan bulan Agustus. Nah, lalu ada muncul nih Medco Energi Internasional. Ya, teman-teman ya. Jadi setiap bulannya, setiap waktunya manajer investasi berusaha meracik instrumen investasi supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, yang akan saya soroti adalah terkait dengan grafik ya teman-teman. Mari kita lihat grafiknya ya di bulan Agustus saja ya. Nah, di sini ada bulan Mei, bulan Juni, Juli, Agustus. Berarti teman-teman bisa lihat produk Carling Promix kinerja investasinya mengalami kenaikan signifikan bulan Mei terhadap bulan Juni ya. Mei, Juni. Nah, lalu ada sedikit koreksi teman-teman. Koreksi itu apa sih? Ketika kinerjanya naik, bisa jadi akan mengalami penurunan juga ya, betul nggak? Ya kan? Sama seperti kalau teman-teman perhatikan nih, tabel kinerja Carling Promix dari tahun ke tahun, ini nggak terus-menerus mengalami positif. Ada juga minusnya ya, 2018 minus 0,06%. Oke, nah kemudian saya ingin ajak masuk teman-teman masuk ke dunia lebih dalam lagi, di dunia saham ya. Sedikit aja saya kasih contoh bahwa investasi itu naik turun hal biasa teman-teman. Tadi Pak Peter menyebutkan emas.
Nah, emas sendiri mengalami naik turun, tetapi dalam jangka panjangnya naik. Nah, kemudian kalau kita masuk ke dalam dunia sahamnya, ini ada Bank Ina Perdana, karena di dalamnya kita juga ada saham Ina Perdananya. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa memang ada satu kenaikan signifikan, ya, sekitar bulan 5 sampai dengan bulan 6, ya. Oke. Nah, kesimpulannya teman-teman ya, saya kasih lihat juga ini adalah saham Indosat, lalu juga ada saham Ultra Jaya Milk, lalu ada saham Indoretail Makmur ya. Nah, teman-teman perhatikan ini adalah saham-saham yang dalam beberapa bulan terakhir ya mengalami merupakan saham yang dipilih yang masuk ke dalam portofolio daripada Carling Promix kita punya produk. Kesimpulannya apa teman-teman? Kesimpulannya apa? Saya tahu mungkin bagi sebagian besar masih awam ya, masih agak-agak kaku begitu ya dengan istilah-istilah ini. Tetapi dengan adanya laporan FunFactSheet ini, teman-teman diperlihatkan bahwa dana yang dikelola di dalam produk Carling Promix ya, yang sampai dengan bulan Agustus 2021, total dana kelolaannya itu sudah mencapai 3,4 triliun. Dengan total dana 3,4 triliun itu dialokasikan sebaik-baiknya oleh manajer investasi agar hasilnya bisa maksimal. Nah, kerumitan-kerumitan ini teman-teman tidak perlu hafalkan. Cukup mengetahui saja bahwa total dana yang sangat besar itu dikelola dengan sebaik-baiknya. Sehingga kalau ada naik turun, hal yang biasa, tetapi kita bisa lihat secara kinerja umumnya per bulan Agustus memang minus. Tetapi jika dilihat year on year, yang artinya tahun lalu kepada tahun ini kenaikannya 32%. Tetapi jika disetahunkan di tahun 2021 kenaikannya 44%. Dan Januari sampai dengan bulan Agustus kenaikannya 29%. Dan sejak peluncuran, yaitu produk kita dari November 2006, kenaikannya adalah 332%. Nah, pertanyaannya menurut, saya ingin teman-teman jawab ya, penurunan 2%, minus 2% di bulan Agustus, dibandingkan dengan performa keseluruhan produk Carling Promix, menurut teman-teman, minus 2% ada artinya nggak dibandingkan dengan kenaikan selama ini? Boleh dijawab ya. Jadi kalau cuma turun 2%, tapi dibandingkan dengan sejak peluncuran naik 332%, dalam 1 tahun terakhir 32% ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman gimana? Koreksi 2% masih wajar nggak? Boleh dijawab? Ya, kita mau lihat jawabannya di ini ya, di dalam Zoom ya. Mungkin dari saya itu aja sharingnya untuk data dan fakta. Semoga bisa menambah wawasan tentang produk ini.